Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi semua. Kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan terkait dengan pinjaman yang diterima. Perkenalkan, nama saya ada Muhammad Satria dengan NIM 068, ditemani oleh rekan saya yaitu ada Cela Malia Masaida dengan NIM 044, Peca Mutia Zahra Basanti dengan NIM 052, Muhammad Aifki dengan NIM 060, Dela Ahmad Dawawi dengan NIM 0 belakang 066, dan Iksan Maulana Putra dengan NIM belakang 070. Di sini terkait dengan materi yang kita akan jelaskan, yang pertama ada pengertian dari pinjaman yang diterima, terus yang kedua ada pinjaman jangka panjang dari bank lain, yang ketiga ada pinjaman dari luar negeri, ada pinjaman obligasi, ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, dan yang terakhir ada pinjaman dalam rangka pembangunan bersama. Di sini di sini kita akan menjelaskan yang pertama terkait dengan pinjaman yang diterima. Mungkin dari definisinya bahwa pengertian pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari dana atau pihak lain dengan syarat akan ada kewajiban pembayaran dilakukan oleh debitur dengan pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian pinjaman. Nah, dalam perjanjian ini pasti biasanya akan ada tambahan bunga tuh di setiap pinjamannya. Untuk di sini selanjutnya ada klasifikasi pinjaman yang diterima, yaitu di sini ada pengukurannya. Yang pertama nilai wajar melalui laba rugi pinjaman. Jadi yang diterima dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank dapat ditetapkan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value option meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Ini sama aja kayak kita mengukur terkait kupon atau obligasi menggunakan Persakat 71, Persakat 71. Selanjutnya pengukuran yang kedua atau klasifikasi pinjaman yang kedua dan terkait dengan liabilitas keuangan lainnya. Ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi pinjaman yang diterima dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank, termasuk dalam kategori liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi apabila tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Next. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pinjaman nih. Ada yang pertama pinjaman dari Bank Indonesia berupa fasilitas pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan kredit likuiditas yang masih berjalan. Yang kedua ada pinjaman dari bank lain, yaitu merupakan sumber dana pinjaman yang diperoleh dari bank lain. Yang ketiga ada pinjaman sindikasi, ini pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama. Selanjutnya ada pinjaman dari luar negeri. Ini pinjaman yang diterima diperoleh melalui Pemerintah Republik Indonesia atau di sini adalah Departemen Keuangan dari Lembaga Keuangan Internasional. Yang ketiga ada pembayaran bunga atas pinjaman yang diterima dapat dilakukan di muka atau diskonto atau pada saat jatuh tempo. Yang terakhir ada pinjaman dalam bentuk obligasi adalah pinjaman yang diterbitkan sebuah bank atau entitas dalam pasar modal biasanya berbentuk kupon atau lembar. Next. Di sini ada ilustrasi terkait dengan pinjaman yang diterima. Di sini kita akan menggunakan klasifikasi dengan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan terus diamortisasi. Jadi di sini pada tanggal 1 Januari 2022, Bank XYZ mendapatkan pinjaman sebesar 1 miliar dengan kupon bunga 7,5% per tahun. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023, berarti sekitar 2 tahun. Bunga dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulan. Dalam rangka pinjaman tersebut, Bank XYZ mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan sebesar 20 tahun aktual adalah 360 hari. Di sini pengukuran awal, kita akan menjurnal terkait kas rekening bank sebesar 980 juta dan pinjaman yang diterima biaya perolehan diamortisasi 980 juta. 980 juta ini didapat dari 1 miliar dikurang dengan diskontonya sebesar 20 juta, maka menghasilkan 980 juta. Terus pengukuran selanjutnya yang terkait dengan beban bunga. Nah, untuk beban bunga ini kan kita akan menggunakan AIR atau effective interest rate. Nah, rumus effective interest rate ini yaitu R sama dengan 1 plus I per N, pangkat N min 1, di mana I ini merupakan interestnya yaitu 7,5 dan N ini biasanya jangka waktu dari pinjamannya. Nah, di sini beban bunga 4.444.683 itu didapat dari kita dulu hitung dulu misalnya L-nya berapa. Nah, L ini nanti hasilnya dikurang dari bunga 1 miliar
dikali 7,5% itu setahunnya 75 juta dibagi 12 itu 6.250. Nah, 6.250 dikali dengan tarif dari ERA ini maka akan menghasilkan beban bunga sebesar 4.444.683. Selanjutnya kita akan mencatat terkait dengan pinjaman yang diterima atau biaya PLN diamortisasi sebesar 486.350. Terus ada liabilitas beban bunga yang masih harus dibayar 3.958.333. Selanjutnya di sini kita akan pada saat pembayaran dari liabilitas atau beban bunga yang masih harus dibayar itu kita mencatat terkait dengan liabilitas beban bunga yang masih harus dibayar pada pas dana rekening bank sebesar 3.958.333. Nah, ini terus asumsi terakhir ketika pada tanggal 20 Desember pada saat jatuh tempo 2023 kita akan membayar pinjaman yang diterima atau biaya perolehan diamortisasi sebesar 1 miliar, terus kita akan membayar beban bunga yang masih harus dibayarnya sebesar 6.250 dan kas rekening bank itu sebesar 1 miliar 6.250. Ini artinya jadi walaupun kita di awal minjam 980 juta karena ada diskonto sebesar 20 juta, maka lama-lama pinjaman kita ke depannya akan kembali kepada 1 miliar. Jadi kita akan membayar hutang sebesar 1 miliar sesuai dengan perjanjian pada pinjaman awal ya. Mungkin next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya materi mengenai pinjaman jangka panjang dari bank lain. Pertama definisinya, pinjaman jangka panjang dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain dan tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditur. Pinjaman ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun sehingga memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya. Pencatatan pinjaman dari bank lain dilakukan pada saat terjadinya penandatanganan atas pinjaman atau pada saat terjadi kesepakatan pinjaman antara bank dan bank lain. Pada saat ditandatangani, maka akan dicatat dalam RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan dalam sisi debit sebagai komitmen tagihan bank yang tidak dapat dibatalkan. Apabila pinjaman telah direalisasikan, maka akan dicatat sebesar nilai nominal yang ditarik oleh bank selaku debitur dengan mengkredit rekening pinjaman yang diterima dan diikuti dengan pengkreditan RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan sebagai nilai realisasinya. Selanjutnya, ada contoh ilustrasi. Yang pertama ini tanggal 15 Januari 2022, Bank Hindia Jakarta menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Rizky Jakarta sebesar 20 miliar dengan suku bunga 12% dan jangka waktu 5 tahun. Untuk jurnal pada 15 Januari, yaitu RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada sisi debit sebesar 20 miliar. Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2022, Bank Hindia menarik kreditnya melalui Bank Indonesia secara clearing sebesar 12 miliar dan langsung dikreditkan ke rekening Bank Hindia di Bank Indonesia. Untuk jurnalnya itu, RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada sisi kredit sebesar 12 miliar, lalu ada giro BI dan pinjaman yang diterima sebesar 12 miliar. Selanjutnya, untuk tanggal 5 Februari 2022, Bank Hindia menarik kredit lagi dari Bank Rizky sebesar 8 miliar dan langsung dikreditkan ke rekening Bank Hindia di Bank Rizky. Untuk jurnalnya, RAR fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan pada sisi kredit sebesar 8 miliar, lalu ada giro BI pada pinjaman yang diterima sebesar 8 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pinjaman dari luar negeri. Definisinya, kalau pinjaman luar negeri ini disebut juga dengan two-step loan. Karena pinjaman yang diberikan oleh kreditur luar negeri ini akan diterima oleh pemerintah sebagai penjamin pinjaman tersebut. Yang kemudian akan disalurkan kepada bank-bank pelaksana untuk dipergunakan menyalurkan kredit perbankan. Nah, two-step loan ini menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu lembaga negara tahun 1999 nomor 66 tambahan lembaga negara nomor 3843 adalah pinjaman yang diterima oleh pemerintah Republik Indonesia dari lembaga keuangan internasional yang diteruskan kepada bank umum dan bank perkreditan rakyat melalui Bank Indonesia dalam rangka menunjang program pemerintah termasuk bantuan teknis yang terkait dengan pinjaman tersebut. Selanjutnya, nah ini proses dari two-step loan secara simpelnya. Yang pertama itu dari bank luar negeri atau lembaga luar negeri pemerintah luar negeri itu memberikan pinjaman kepada Indonesia, tapi ada perantaranya yaitu dari pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia sebagai penjamin dan penyalur pinjaman dari luar negeri tersebut, yang kemudian dari Bank Indonesia sendiri akan disalurkan kepada bank-bank yang bank-bank penerima, bank-bank perkreditan, yang kemudian nanti dari bank-bank tersebut akan diberikan lagi kepada cabang-cabang yang dipergunakan sebagai
proyek-proyeknya nanti. Oke, selanjutnya. Nah, ini karakteristik dari two-step loan. Yang pertama itu ada pinjaman ini diberikan oleh tender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada pemerintah Republik Indonesia. Konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Yang ketiga, atau yang C, pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participating Financial Institution atau PFI, yaitu bank-bank dalam bentuk rupiah, sehingga resiko-resiko itu dapat ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Yang D itu ada suku bunga two-step loan ini ditentukan oleh pemerintah dengan jangka waktunya itu 15-20 tahun. Yang E, perbandingan pembiayaan proyek antara TSL dan dana PFI berkisar 80/20. Yang F, untuk tagihan two-step loan ini yang tidak ditarik atau tidak digunakan, PFI wajib membayar kepada pemerintah sejumlah biaya yang dibayarkan kepada lender oleh pemerintah sesuai perjanjian. Yang terakhir, akuntansi untuk penerimaan dana TSL harus diadministrasikan oleh kantor pusat dan akan dibukukan ke dalam rekening pinjaman yang terima TSL. Rekening ini merupakan hutang jangka panjang bagi bank yang bersangkutan. Next. Nah, selanjutnya ini ada jurnal-jurnal yang dipergunakan selama pencatatan dari two-step loan ini. Yang pertama ini saat persetujuan, di bagian debit itu ada RAR pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Kemudian saat realisasi, RAR yang di persetujuan itu akan dikreditkan. Jadi bagian kreditnya itu RAR pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Debitnya ada giro BI, dan kreditnya ada pinjaman yang diterima dari two-step loan. Kemudian ada saat penyesuaian bunga, debitnya biaya bunga dan kreditnya biaya bunga yang harus dibayar. Saat pembayaran bunga setelah penyesuaian, itu jurnalnya biaya bunga harus dibayar pada giro BI. Namun kalau misalkan bunganya ini langsung dibayar, tidak ada penyesuaian gitu, itu jurnalnya biaya bunga pada giro BI. Dan terakhir ini saat pelunasan pinjaman, yaitu pinjaman yang diterima pada giro BI. Next. Nah, di sini ada contoh dari two-step loan, yaitu Bank SCZ mendapatkan pinjaman melalui pemerintah Republik Indonesia dari Bank of Japan sebesar 2 miliar yang disalurkan melalui BI. Nah, jurnalnya ini saat persetujuan, bagian debitnya itu RAR pinjaman yang diterima dan belum digunakan sebesar 12 miliar. Kemudian saat realisasi, yang sebelumnya yang persetujuan itu akan dikreditkan, jadi kredit RAR pinjaman yang diterima dan belum digunakan sebesar 12 miliar. Debitnya itu ada giro BI sebesar 12 miliar dan kreditnya pinjaman yang diterima two-step loan 12 miliar. Kemudian di sini ada asumsi bahwa pembayaran bunga itu secara langsung sebesar 100 juta. Jadi jurnalnya itu debitnya biaya bunga sebesar 100 juta dan giro BI sebesar 100 juta. Nah, saat pelunasan itu jurnalnya ada pinjaman yang diterima two-step loan sebesar 12 miliar dan pada giro BI 12 miliar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai obligasi. Definisi dari obligasi sendiri itu dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa jenis dari obligasi. Yang pertama itu berdasarkan dari penerbitnya. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, ini merupakan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu ada obligasi korporasi, di mana obligasi ini berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik itu dalam bentuk badan usaha milik negara maupun korporasi lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada obligasi retail, di mana obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, biasanya di sini ada beberapa jenis, yaitu ada ORI atau sukuk retail. Nah, lalu jenis obligasi yang didasarkan pada kupon. Yang pertama itu ada zero coupon bond.
Nah, obligasi ini tidak memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Melainkan, dalam pembagian keuntungannya, pihak yang menerbitkan obligasi akan membayarkan bunga dan pokok keuntungan secara penuh saat jatuh tempo sesuai dengan timeline yang tertera pada surat pernyataan. Lalu yang kedua itu ada fixed coupon bond. Untuk pembagian keuntungannya ini sama seperti pada umumnya. Namun yang membedakan adalah persentase bunga yang dibayarkan secara berkala atau periodik ini memiliki angka yang tetap yang telah disetujui sebelum masa penawaran saat obligasi ini diterbitkan. Lalu yang terakhir itu ada variabel coupon bond. Ini berbeda dengan dua sebelumnya yang mana bunga yang ditetapkan nantinya dapat berubah sewaktu-waktu yang disetujui di waktu tertentu. Perubahan dari persentase atau nilai bunga ini dipengaruhi oleh acuan dari suku bunga perbankan. Nah, poin yang menjadi pertimbangan dalam menentukan harga obligasi itu ada beberapa poin. Di antaranya yaitu seperti tingkat suku bunga, jangka waktu obligasi, keuntungan yang diharapkan, serta kondisi pasar. Nah, ketika suatu perbankan akan melakukan penerbitan obligasi, maka berlakulah utang obligasi bagi bank yang menerbitkan. Bank akan mencatat utang obligasi tersebut senilai present value dari aliran kas biaya bunga ditambah present value dari nilai pokok obligasinya. Nah, di sini ada contoh soal atau ilustrasi, di mana pada tanggal 10 Januari tahun 2022, Bank Atlanta ini menjual obligasi jangka panjang kepada PT Parma sebanyak 800 lembar. Nah, obligasi ini memiliki nilai nominal per lembarnya itu 1.500.000 dengan jangka waktu 10 tahun, di mana kuponnya itu 9% dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Untuk tingkat diskontonya yaitu yield sebesar 6%. Nah, jadi pertama diketahui bahwa kita akan mencari present value dari bunganya itu yaitu sebesar 7,3601. Lalu untuk present value dari pokoknya itu sebesar 0,5584. Lalu dicari nilai tunai bunganya, yaitu dengan mengalihkan kupon yang tertera itu 9% dikali dengan nominal per lembarnya. 1.500.000 dikali 9%, lalu dikali dengan present value dari bunganya itu 7,3601, dan dikali jumlah lembarnya itu 800 lembar. Maka diperoleh hasilnya yaitu 794.890.800. Lalu untuk nilai tunai pokoknya itu dengan mengalihkan tadi nominal per lembarnya 1.500.000 dikalikan dengan present value dari pokoknya yaitu 0,5584, lalu dikalikan lagi dengan jumlah lembarnya yaitu sebanyak 800 lembar, maka diperoleh hasil dari nilai tunai pokoknya sebesar 670.080.000. Nah, untuk nilai tunai obligasi keseluruhannya yaitu menjumlahkan nilai tunai bunga dengan nilai tunai pokok, maka diperoleh hasilnya yaitu sebesar 1.464.970.800. Nah, untuk mencatat jurnalnya pada tanggal 10 Januari 2022 yaitu cash pada hutang obligasi sebesar 1.464.970.800. Lalu pada tanggal 31 Desember sebagai pengakuan biaya bunganya diperoleh untuk biaya bunga di debit 87.898.248. Ini diperoleh dari mengalihkan 1.464.970.800 dikali dengan 6%. Lalu untuk kas atau giro PT Parma ini berada di posisi kredit sebesar 108 juta. Itu diperoleh dari 1.500.000 dikali 800 lembar dikali 9%. Lalu untuk utang obligasinya yaitu diperoleh dengan mengurangi kas yang dicatat dengan biaya bunga pada 31 Desember 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Bantuan likuiditas Bank Indonesia atau liquidity support selanjutnya disebut BLBI adalah bantuan yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari. BLBI mempunyai 4 fasilitas. Yang pertama yaitu fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran, yaitu mismatch penerimaan dan penarikan dana, baik dalam jangka pendek, fasilitas diskonto 1, maupun dalam jangka panjang, fasilitas diskonto 2. Yang kedua yaitu fasilitas untuk operasi pasar terbuka, OPT, sejalan dengan program moneter, SBPU, lelang, dan bilateral. Yang ketiga, fasilitas untuk penyihatan, rescue bank kredit likuiditas darurat.
Yang terakhir, fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia melalui dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, penyelesaian secara hukum. BPPN melaksanakan beberapa tindakan hukum terhadap penerima BLBI berupa yang pertama, Master Settlement and Acquisition Agreement atau MSAA. Sesuai MSAA, pembayaran kewajiban bank dilakukan oleh PSP Bank secara tunai dan in-kind, yaitu dengan menyerahkan aset. Pembayaran dengan aset ini dilakukan melalui transfer agreement, yaitu bank menyerahkan saham-saham dari perusahaan yang dimiliki dengan nilai yang disepakati sebelumnya kepada suatu perusahaan yang dibentuk untuk itu. Holding company yang juga disebut acquisition vehicle. Boleh di next. Yang kedua yaitu langkah-langkah penyelesaian BLBI yang dilakukan dengan mekanisme MSAA adalah yang pertama, PSP Bank mengambil alih kewajiban atas pinjaman kepada pihak terkait. Yang kedua, bank mengalihkan kredit yang melanggar BMPK atau affiliated loan atau pinjaman kepada pihak terkait kepada BPPN. Yang ketiga, PSP Bank sekarang debitur BPPN menyerahkan asetnya berupa saham-saham kepada EV atau holding company melalui transfer agreement. Yang keempat, PSP menyerahkan promissory notes dari EV atau holding company kepada BPPN sebagai pembayaran kewajiban yang terutang. Yang kelima, pada saat dilakukan penyerahan aset oleh PSP Bank, BPPN meneliti apakah sesuai dengan disclosure representation of warranties yang dinyatakan oleh PSP Bank. Yang keenam, setelah aset diserahkan kepada EV atau holding company dan BPPN menerima penyerahannya atau closing melalui EV atau holding company. Dan yang terakhir, MSAA mengatur release and discharge yang dapat diterbitkan selama proses penyelesaian atau setelah proses penyelesaian berakhir. Selanjutnya yaitu penyelesaian secara politis. Untuk menyelesaikan masalah BLBI antara pemerintah dan BI, oleh DPR dibentuk Panitia Kerja atau Panja Komisi 9 yang bertujuan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, guna memperoleh gambaran tentang kebijakan pemberian BLBI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada pinjaman dalam rangka pembangunan bersama. Untuk definisinya yaitu pemberian pinjaman yang diberikan secara bersama oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Nah, pinjaman tersebut diberikan karena jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah proyek ini sangatlah besar, serta tidak memungkinkan apabila hanya dibiayai dengan satu kreditur saja. Nah, untuk penggunaan pinjaman ini ditujukan untuk beberapa pengguna, yaitu yang pertama ada sektor usaha yang dibiayai. Sektor usaha yang layak dibiayai adalah semua sektor usaha kecuali sektor usaha tertentu yang dilarang dan atau tidak sesuai oleh aturan pemerintah. Lalu yang kedua ada pengguna fasilitas. Fasilitas ini digunakan oleh badan usaha yang berbadan hukum, baik badan usaha milik swasta, milik pemerintah, BUMN atau BUMD, dan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota. Boleh di next. Nah, untuk contohnya itu di sini ada soal Bank Omega ingin membiayai sebuah proyek sebesar 300 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini telah tersedia dua bank lain yaitu Bank Rote dan Bank Roxy dengan masing-masing sumbangan modal 100 miliar. Jadi besar dana pinjaman yang diterima untuk tujuan pembiayaan bersama ini adalah sebesar 200 miliar yang disediakan langsung dalam rekening giro di masing-masing bank. Sedangkan sisa dananya menjadi beban Bank Omega. Nah, untuk jurnalnya ini yang di debit, pertama ada bank lain giro dari Bank Rote itu sebesar 100 miliar. Kemudian ada bank lain giro dari Bank Roxy itu 100 miliar dan di kreditnya itu ada pinjaman yang diterima pembiayaan bersama sebesar 200 miliar. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.